akun normal Mbak Yeni. Jadi Aktiva namanya. Oke. Akun normalnya Aktiva di debat. Oke. Berarti kalau Aktivanya bertambah, mencatatnya di debit apa kredit? Kalau Aktivanya bertambah, kita mencatatnya di debit apa kredit? Tuh. Hutang akun normalnya di mana? Kalau hutangnya berkurang, kita mencatatnya di mana? Oke, sip. Paham ya berarti. Kalau beban, akun normalnya di mana beban? Oke. Sip. Dipaham ya. Sekarang di modul 3 ini tentang neraca lajur. Jadi kan kalau kemarin sih bahasnya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu di neraca lajur ini juga termasuk. Neraca lajur itu sama dengan neraca 10 kolom. Nih, suatu lembaran kerja berlajur yang digunakan untuk mengikhtisarkan daftar saldo, menyesuaikan saldo akun, dan menyiapkan laporan keuangan. Kemarin masih ingat kan? Ketika kalau ada transaksi awal, kita catatnya di jurnal biasa itu yang debit kredit, yang cara mencatatnya agak menjorok. Terus habis itu dari jurnal dikumpulkan ke akun yang masing-masing, misalnya kas sendiri, piutang sendiri, terus hutang sendiri, pendapatan sendiri. Masih ingat kan sampai situ? Dari habis masing-masing akun sendiri-sendiri kan ketemu saldo akhirnya, saldo akhir masing-masing akun, ya nggak? Ketemu saldo akhir masing-masing akun, habis itu bikin trial balance atau neraca saldo. Nah, sampai situ masih ingat? Masih paham kan sampai situ? Bikin neraca saldo yang debit sama kredit harus seimbang. Bukan neraca akhir ya, ini masih neraca saldo atau trial balance. Nah, itu neraca saldo itu masuk di sini. Jadi kan neraca lajur itu kan neraca lajur 10 kolom. Ini bisa dilihat di PPT di layar ya. Kelihatan kan PPT di layar? Nah, di situ ada yang kolom pertama yang debit kredit ini daftar saldo. Daftar saldo itu ya neraca saldo itu. Jadi yang habis kumpulannya masing-masing akun saldo akhirnya berapa masuk di neraca saldo. Nah, setelah itu kan untuk kolom pertama. Kolom kedua itu penyesuaian. Apabila ada transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan, itu berarti masuk ke kolom penyesuaian ini yang kolom kedua. Ada debit, ada kredit. Nah, setelah disesuaikan, itu namanya jadi daftar saldo penyesuaian. Kenapa kok daftar saldo penyesuaian? Ya karena daftar saldo awal, trial balance awal tadi sudah disesuaikan. Akun-akun yang perlu disesuaikan atau transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan sudah selesai, makanya masuk yang kolom ketiga, daftar saldo penyesuaian. Nah, dari daftar saldo penyesuaian nanti kita akun-akun tadi kita masukkan ke laporan laba rugi sama neraca. Kira-kira semua masuk ke laba rugi atau enggak? Semua akun masuk ke kolom laba rugi atau enggak? Yang kolom keempat. Kenapa kok enggak masuk? Kenapa kok enggak semua masuk ke kolom laba rugi?
ke perubahan modal. Di sini tidak ada kolom perubahan modal loh mbak. Di sini hanya ada kolom laba rugi sama neraca, nggak ada kolom perubahan modal. Laba rugi ada prive-nya mbak Yeni. Prive termasuk ke laba rugi nggak? Ayo. Nah ya, laba rugi nggak pakai prive. Jangan lupa, jadi akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi hanya akun-akun yang ada pendapatan sama beban, cuman 2 itu tok, sisanya baru masuk neraca. Oke, paham ya? Jadi dari neraca lajur 10 kolom ini sudah ada 2 laporan keuangan yang bisa kita buat, ya kan? Laporan laba rugi sama neraca. Dari sini nanti kita bisa bikin laporan yang lain. Paham sampai sini? Ini ada, ini Mas Nuryadi ya yang barusan datang. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang lain? Ada yang kurang paham enggak? Jadi alurnya seperti itu ya. Dari trial balance, waalaikumsalam. Dari trial balance disesuaikan, terus daftar saldo penyesuaian, itu berarti saldo setelah disesuaikan. Habis itu tinggal dipisah. Ada yang masuk laba rugi, ada yang masuk ke neraca. Seperti itu alurnya. Ya, enggak apa-apa. Silakan gabung. Baru pertama kali ikut ya mas? Oh baru pulang mudik. Sekarang sudah di sini berarti. Sekarang saya mau tanya, kira-kira pendapatan diterima di muka itu masuk laporan laba rugi apa neraca? Pendapatan diterima di muka kira-kira masuk laporan laba rugi apa neraca? Nggak apa-apa mas, nanti yang pertemuan 1 sama 2 bisa dilihat di YouTube ya. Kalau sudah lihat bisa bilang saya, nanti saya anggap masuk. Ayo, neraca apa laba rugi? Beda-beda. Alasannya kenapa? Kenapa kok masuk neraca? Kenapa kok masuk laba rugi? Kenapa Mbak Yeni? Pendapatan diterima di muka masuk neraca apa laba rugi? Alasannya kenapa? Sekarang kemeresek suara saya. Halo. Yang lain kemeresek kah? Cerak. Tapi denger kan ya, dikit kan, nggak banyak kan. Oke dong. Jadi